Syukur Tuhan yang Engkau sungguh baik dan amat baik. Jika kami ada di pagi hari ini di tempat ini, itu karena kemurahan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam sampai saat ini, Tuhan Engkau sungguh amat baik dan sangat baik Tuhan. Jika Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang sempurna, itu luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami diberikan kesempatan hadir di pagi hari ini untuk datang di tempat ini, Tuhan menaikkan puji syukur karena Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat kami semua jemaat di tempat ini Tuhan, baik yang masih dalam perjalanan, tuntun setiap langkahnya ya Bapa. Tiba-tiba di tempat ini untuk kami sama-sama menaikkan pujian dan syukur. Pemain musik Tuhan, para hamba-Mu yang melayani di hari ini, kami mohon urapan Allah kuasa Allah tidak ada di tempat ini ya Tuhan. Karena hanyalah Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Karena Engkau lah berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur, dan inilah ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan bersama kami. Haleluya. Amin. Dia baik dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan bagi setiap kami. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Ya Yesus, selamat di bagiku.
ini. Si Tuhan katakan. Amin. Maafkan Tuhan. Amin. Kita
Mujizat sejati bagi kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, itu karena mujizat Tuhan. Karenanya Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima setiap pujian penyembahan kami kepadamu saat ini. Sebab itu yang dapat kami berikan kepadamu selagi kami ada dan selama kami hidup. Kami mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Beri pengagungan dan penghormatan hanya kepadamu, Tuhan satu-satunya, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Roh Kudus tawan kami, berdaulat di tempat ini. Pikiran, hati, perasaan kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Agar kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terjadi bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari bersabda bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu selalu baik, saudara. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan baik? Boleh lambaikan tangan saudara dan beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan itu sangat baik Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Tuhan tidak baik, ya, saya percaya kita mungkin saat ini ya, tidak ada di sini. Haleluya. Tapi karena Tuhan baik, kita ada sama-sama boleh bersekutu, berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, Tuhanku baik. Sambil senyum, jangan ketuk kalau tidak lihat mukanya. Haleluya. Karena orang percaya itu saudara, tidak, wajah itu tidak jadi kurang. Ya. Anak-anak Tuhan itu, karena itu ada pujian bilang begini, kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Jadi wajah kita itu memang unik, tidak semua sama.
tapi kemuliaan Tuhan itu sama. Amin. Haleluya. Kita boleh berbeda-beda, tapi waktu kita lihat, waduh, dia tidak punya uang. Kalau kemuliaan Tuhan ada, orang tahu saja ada uang. Amin. Makan di rumah mungkin ikan puri, tapi karena kemuliaan Tuhan menutupi ikan puri. Amin. Haleluya. Kalau saya lihat wajah-wajah ini, aduh, luar biasa. Oh, puji Tuhan, kita punya anak tentara satu ada. Tepuk tangan dulu buat Angga, ya. Dia dapat izin libur, ya. Beliau pendidikan di mana? Surabaya, ya. Beliau lulus Tentara Nasional Indonesia. Haleluya. Marinir. Jadi kita di sini, ya. Oh, pelaut, ya. Haleluya. Tapi jangan tangkap selarang di laut, ya. Haleluya. Puji Tuhan, ya, kita di sini makin lengkap, ya. Saya berdoa ke depan, ya, kepala-kepala dinas akan Tuhan bekerja di jemaat di tempat ini, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Semoga saudara adik kita Angga sehat-sehat, ya. Ya, badan agak sedikit kurus, mungkin makan kurang ya di sana, ya. Haleluya. Kita anak kita polisi, tentara, ya, luar biasa. Ada komandannya di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita baru saja merayakan pesta Paskah. Amin. Jadi kita merayakan pesta Paskah pada hari Minggu, ya. Dan puji Tuhan, ada yang menang, ada yang kalah. Itu biasa, ya. Jangan terbawa-bawa. Haleluya. Tidak ada yang salah. Haleluya. Amin. Tidak ada yang secuk bilang kiri kanan. Tidak ada yang salah. Haleluya. Puji Tuhan. Saya terlalu memang begitu merayakan sesuatu kemenangan itu, dia harus bersuka cita, ya. Puji Tuhan, meskipun pulang dari sana hampir semua jemaat tepat, hampir semua jemaat sakit ada yang masuk rumah sakit, tapi puji Tuhan yang masuk rumah sakit sudah sembuh semua, ya. Ibu Kindangin sudah ada keluar rumah sakit, siapa lagi? Bapak Eti sudah keluar dari rumah sakit, puji Tuhan, ya. Ibu siapa? Lukas Domeng, haleluya. Yang sudah masuk rumah sakit, puji Tuhan, sudah keluar semua, ya. Yang susah itu Pak Simon. Haleluya. Pak Simon lihat saya, ibu yang kepala. Tidak apa-apa, itu Tuhan pasti sediakan. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita baru saja nyanyi pujian. Dia pembuat mujizat sejati. Haleluya. Ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya, ya, mujizat Tuhan itu terus terjadi bagi jemaat di tempat ini. Yang baru saja 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya suruh bendahara pembangunan cek itu rekening ada masuk atau tidak, dan waktu dia cek, cetak, dia foto, kirim ke saya, tapi sudah masuk. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Rekening kita masuk 250 juta untuk pembangunan. Amin. Haleluya. Nanti bulan-bulan depan lagi percaya akan masuk lagi 1 miliar. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan cuma minta kita berdoa dan percaya saja. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kaitannya dengan kita mengalami kemenangan atas hidup ini karena pekerjaan Tuhan, karena Yesus, ya, mati, disalibkan, bangkit, dan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Dikatakan dia pemenang. Saudara dan saya lebih daripada pemenang. Karena itu hari ini saya akan khotbah karena kita sudah menang, ya. Tema khotbah saya mengisi kemenangan
yang diberikan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada istilah orang biasa mengisi kemerdekaan, Indonesia merdeka, apa yang harus kita buat? Haleluya. Nah, saudara dan saya yang sudah menang, apa yang harus kita buat, saudara? Kita baca firman Tuhan dulu ya. Apa yang akan kita kerjakan? Kita baca firman Tuhan dulu, 2 Korintus pasalnya yang kedua. Kita baca satu ayat saja, ayat 14 ya. Karena ini cuma satu ayat, saya rindu kita baca secara bersama-sama dengan suara yang keras, yang mantap, dan tapi tetap ikuti tanda bacanya ya, sehingga indah kedengaran. Haleluya. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Apakah kita sudah dapat semua? Ya. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu baca yang mana? Ayat 14. Sudah betul ya? Hah? 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Hah? Ini dia. Ini dia. Ulang lagi baca. 1. Ini sudah. Nah. Ini bahasa versinya lain, Pak. Oh, versi lain ini. Oh. Saya baca. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Haleluya. Ya. Bagian A saya baca sekali lagi bagian A, tetapi syukur bagi Allah. Itu yang kita syukuri, saudara. Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Haleluya. Jadi kita berjalan dalam kemenangan yang diberikan oleh Kristus. Kita berjalan dalam kemenangan yang dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Nah, dalam perjalanan atas kemenangan itulah yang saya ingin sampaikan kepada kita, apa yang akan kita kerjakan. Sehingga saya beri tema mengisi kemenangan yang diberikan Kristus. Mengisi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dari pembacaan firman Tuhan kita di sini, kalau saudara perhatikan baik-baik, minimal saya menemukan ada 3 kebenaran penting yang harus saudara dan saya kerjakan, yang harus saudara dan saya lakukan, menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya yang menerima kemenangan yang diberikan oleh Kristus melalui Paskah yang sudah kita rayakan kemarin, saudara. Haleluya. Jadi kita bukan sekedar terima kemenangan lantas kita diam-diam atau seolah-olah kita malas tahu, tidak ada yang kita bisa buat dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Tidak, saudara. Sebagai orang percaya, Paulus memberikan surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Mari kita perhatikan yang pertama apa pekerjaan kita, apa tugas kita, apa kerja kita yang harus kita buat sebagai orang-orang yang telah menerima kemenangan dari Kristus itu. Haleluya. Ya, dalam Paskah saya sampaikan bahwa kemenangan kita itu, saudara, Alkitab berkata itu cuma modal apa? Iman saja. Amin. Kita bukan kerja kemenangan atas dosa, atas kuasa kegelapan, tapi kita cuma modal iman, kata firman Tuhan dalam khotbah saya di Paskah. Kita mengalami kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang mengalami kemenangan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang kita kerjakan? Mari, ayatnya yang ke-12, ayat 12 dalam pembacaan firman Tuhan kita dikatakan begini. Ketika aku Paulus di Troas, tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Haleluya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, panggilan kita, tugas kita, pekerjaan kita yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah menerima kemenangan. Kita sedang berjalan dalam kemenangan yang tentunya berulang-ulang saya katakan dikerjakan oleh Tuhan, dan kita cuma modal iman saja. Apa yang akan kita kerjakan? Paulus berkata, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini banyak anak Tuhan, orang Kristen berpikir bahwa pekerjaan memberitakan Injil itu hanya tugasnya hamba-hamba Tuhan. Salah. Haleluya. Pekerjaan memberitakan Injil itu bukan cuma tugasnya pendeta-pendeta, tapi ini tugas semua orang percaya. Amin. Haleluya. Pak, kok bisa? Iya. Karena amanat agung Tuhan Yesus itu tidak ditujukan kepada pendeta-pendeta. Haleluya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan amanat agung, perintah agung. Apa dia bilang? Pergilah ke seluruh dunia. Dan apa? Beritakan Injil. Dia tidak bilang ini, pergilah hai Pak Martin sebagai pendeta. Tidak. Hai pendeta-pendeta, tidak. Tapi pergilah, jadikan semua bangsa. Itu perintah kepada orang-orang percaya tanpa terkecuali. Apapun statusmu dalam gereja, mau jemaatkah, mau pelayankah, itu tugas kita untuk memberitakan Injil. Haleluya. Jadi kalau ketemu dengan orang di kantor, di perusahaan, apalagi anak-anak muda, ya, kalau anak-anak muda kalau dapat pacar, dia belum begitu, masih malas-malas gereja, kesempatan beritakan Injil. Jangan sampai dia yang beritakan Injil ke korpus larang. Haleluya. Kau yang anak muda beritakan Injil. Haleluya. Ambil contoh Bill Pemelai ini, baru datang dari mana ya? Mangkuai. Coba dia beritakan Injil, akhirnya hadirlah pasangannya ini. Coba kalau balik, pasangan yang beritakan ini, oh yang hilang. Ini begitu anak muda seperti itu ya. Jangan, haleluya, jangan contoh-contoh yang lain-lain. Wah, Pak Pendeta, tapi kami kan perempuan. Kalau perempuan itu harus dukung laki-laki. Jadi laki-laki mau agama apa kan harus ikut. Bisa itu. Siapa yang bilang perempuan harus ikut laki-laki? Alkitab, kasih tunjuk saya Alkitab mana yang bilang begitu. Alkitab bilang begini, demikianlah seorang laki-laki meninggalkan siapa? Lalu bersatu dengan siapa yang ikut? Hah? Hah? Laki-laki ya? Ini perempuan mau bertahan. Tidak. Laki-laki harus ikut. Mana firman ini firmannya? Alkitab demikianlah seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya yang masih Katolik, masih GKI, masih Islam. Loh, ini mau lihat ayatnya? Coba munculkan ayatnya. Haleluya. Pak Martin cepat. Ini biar clear masalahnya, supaya itu perempuan menyerah saja. Tidak ada istilah menyerah. Haleluya. Kalau orang dunia, ya. Tapi kalau firman itu baca cepat, keluarkan ayat itu. Haleluya. Kejadian 2 ayat 24, multimedia cepat. Haleluya. Kejadian. Nah, coba baca, salah satu orang baca saja. Ya.
Pak Roy yang baca suara besar sesuai badannya itu. Ya. Pak Roy baca Kejadian 2 ayat 24 yang keras. Oh ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya yang masih ya. Kemudian dan bersatu dengan istrinya di GBI. Terus sehingga keduanya menjadi satu. Terima kasih, Pak. Mana ada ayat? Coba cari ayat. Yang ada itu ayat cuma bilang begini, perempuan, hai istri-istri, tunduklah pada ketika sudah menikah. Kalau belum menikah tidak ada itu, mana ada kalimat istri yang belum menikah. Itu kumpul kebo, itu bukan istri. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi anak-anak muda pertahankan. Yang nona-nona, Alenta, Remus, Seda, Milka, Novela, Indi, Sitorus mana Sitorus kedua itu. Ya. Jangan datang ke saya baru bilang, Pak Pendeta, apa mau dikatakan perempuan? Mau tidak mau, di mana-mana, itu di mana-mana. Perempuan harus ikut laki-laki. Kau mau dengar di mana-mana atau mau dengar firman? Amin. Haleluya. Ini saya luruskan biar kita, supaya orang tua juga, ada orang tua yang pakai bahasa begitu. Orang tua mau jadi wakil perempuan sebagai orang tua, bahasanya ya kita apa pendeta kan perempuan, ikut saja. Terserah laki-laki mau di Katolika, ini kalau Islam mungkin jarang. Pakai bahasa yang penting jangan Islam saja. Luar biasa. Karena tidak tahu ayat firman. Haleluya. Begitu ya. Orang pakai bahasa kan begitu. Tapi ayat ini tidak bicara begitu, betul? Yang ikut adalah dia tinggalkan orang tua yang masih jadi anak-anak muda dia biar masih begitu ada laki-laki yang mau tanya nomor satu yang dua ngomong itu, saya di GBI masih. Kalau kau memang sungguh-sungguh harga mati nih. Haleluya. Cewek-cewek yang di GBI Mas itu mahal-mahal. Mahal karena gimana itu. Amin. Ya. Haleluya. Tulus banget itu. Haleluya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti beritakan firman Tuhan. Jangan berhenti beritakan Injil. Amin. Dengan segala macam cara. Ya, saya kasih contoh tadi hanya perempuan saja. Ya, anak-anak muda itu contoh. Di mana saja kita berada, di kantor, di mana. Ya, kalau Anda lihat kesempatan, Anda jangan pernah berhenti untuk beritakan Injil kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Itu tugas kita dalam mengisi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan.
yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas segala-galanya. Karena itu di ayat 14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Haleluya. Tuhan bawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Haleluya. Karena itu jadi anak Tuhan, jadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Amin. Karena Tuhan bawa kita pada kemenangan lepas kemenangan. Haleluya. Tahun kemarin jemaat kita, puji Tuhan, melalui kesaksian daripada Pak Roni, ada kurang lebih 7 anak 7 jemaat diterima jadi P3K dan ASG. Haleluya. Luar biasa. Tahun ini saya yakin, saya percaya, yang belum dapat kebagian, tahun ini mereka dapat kebagian dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Biar kalau di gereja kerja bakti tidak ada orang. Kenapa setiap kerja bakti tidak ada orang? Karena cuma kerja semua. Haleluya. Kalau kerja bakti itu kosong. Tapi puji Tuhan, Tuhan siapkan orang-orang yang hebat. Ya, saya berangkat, saya pulang, rumput di jalan sudah bersih. Saya cek, pemuda kita yang luar biasa, Obed, mana dia? Oh, kerja apa? Dia sudah bersihkan. Saya tanya, siapa yang bersihkan? Obed, sudah bersihkan. Berapa anggaran keluar? Saya harus ganti. Saya harus ganti. Oh, sudah tidak apa-apa, tidak bisa. Kalau sekarang saya tidak kasih, berikut tuh pemalas nanti. Jadi harus kasih. Orang sudah kerja harus. Yang goyang saya di depan kita kesana kemari. Ya, haleluya. Yang namanya orang sudah keluar keringat, saudara. Ya, dia cuma sedikit saja berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi itu kembali lagi kepada orang yang saya sebagai hamba Tuhan, ya, yang suka dan mau berbagi, tidak bisa kalau kita tidak berbagi, karena memang itu panggilan Tuhan buat kita. Jadi memberitakan Injil juga itu bagian daripada kita berbagi. Amin. Berbagi itu beritakan Injil juga. Haleluya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tugas kerja kita itu memberitakan Injil di mana saja, kepada siapa saja. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita lihat yang kedua apa kata firman Tuhan. Ya. Yang kedua, kalau yang pertama, kita jangan pernah berhenti memberitakan Injil Kristus. Yang kedua, ayat 14 dan ayat 15 dari kebenaran firman Tuhan kita. Mari kita lihat. Ya, ayat 14-15 dikatakan begini, 14 bagian akhir, dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Haleluya. Perhatikan baik-baik ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus. Yang kedua, tugas saudara dan saya, dengar baik, yang sudah mengalami dan menerima kemenangan dari Kristus. Dengar, yang kedua, mari kita mau jadi orang Kristen, orang percaya, ya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang percaya yang apa? Ya, tingkah laku dan kelakuan kita harus selalu harum kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Haleluya. Tingkah laku kita, itulah tugas kita. Tingkah laku kita, kelakuan kita. Jangan kelakuan kayak kelakuan tara laku. Jangan tingkah laku kita tidak baik.
Ya, hai istri-istri, jadilah orang yang memiliki tingkah laku, kelakuan yang baik sebagai istri terhadap suami. Amin. Paling tidak suami, kalau lihat Anda itu, Anda seperti bau harum, jangan bau tolong istri-istri jadi bau harum. Haleluya. Bagaimana bau harum? Baru lihat suami saya mulut sudah seperti kandang ragunan sana. Pakai apalah. Baru dia pakai cara yang seolah-olah itu tidak pakai. Anjir. Haleluya. Jadi ayat ini kalau saudara perhatikan, saudara lihat. Istri-istri. Halo istri-istri. Anda harus jadi bau harum terhadap suami. Haleluya. Kalau parfum Anda beli yang mahal-mahal, tapi kelakuan. Haleluya. Baru cerita lagi suami. Pas ketemu dengan teman, aku tanya, iya bu, kalau suami saya itu kalau dia tidak di rumah, senang sekali saya. Tapi kalau dia sudah pulang, tertekan batinku. Haleluya. Istri tidak boleh begitu. Itulah pilihanmu. Amin. Nanti kalau ada siapa suruh pilih dia. Anak sudah ada baru menyesal. Ada istilah menyesal kemudian bilang kiri kanan. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Haleluya. Ya, sudah tidak ada. Begitu juga bapak-bapak. Tolong bapak-bapak harus bau harum terhadap istri. Haleluya. Terima kasih ini istriku ini gajiku istriku. Haleluya. Istriku 1 bulan kira-kira istriku kasih saya berapa? Haleluya. Anda perlu nonton YouTube Indra Story Channel. Orang Batak dari Pematang Siantar. Dia punya istri orang Jepang. Setiap kali bekerja dia pulang, istriku. Ini gajiku dan komisi. Haleluya. Ini lain suami-suami. Dia suselip lain kalau datang. Istriku ini sudah semua ini. Tidak ada lagi. Padahal dia suselip lain. Itu bukan bau harum, tapi bau. Haleluya. Ini saya hanya kasih contoh sederhana saja. Yang dimaksud dengan firman Tuhan bau harum. Ya. Alkitab dengan jelas berkata ayat yang ke-15 itu kan jelas sekali Bapak Ibu Saudara ya. Jelas sekali. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Haleluya. Coba Anda lihat kiri kanan saudara. Ini muka-muka bau harum. Maksud saya kelakuan ini. Ya. Haleluya. Itu yang harus kita, tugas kita, pekerjaan kita. Pak, tapi kalau kita emosi bagaimana? Semua manusia itu punya emosi. Tapi mari kita belajar. Emosi itu pada tempatnya. Haleluya. Biar marah dan marah bagaimana? Saya mau beritahu, tolong jangan marah-marah di depan umum. Haleluya. Suami marah istri depan umum, istri malu. Istri marah suami depan umum, suami juga malu. Kadang-kadang kalau sudah tidak tahan lagi di depan umum, dua-dua malah. Haleluya. Kita pertontonkan bau busuk kita di luar sama orang. Tidak boleh.
Saya ulang-ulang bilang kalau pacaran yang benar, yang sudah layak pacaran, apalagi sudah berpikir bahwa kira-kira tahun ini saya harus melangkah lebih lanjut lagi. Itu harus yang benar. Ya, jangan sudah berpikir begitu lalu tiba-tiba lewat ada anggota pemuda baru datang, langsung aduh macam lebih cantik ini kan. Tidak bisa. Sudah berpikir untuk ke jenjang yang lebih serius, tidak bisa lagi berpikir begitu. Itu baru. Amin. Bisa. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, yang kedua ini saya berpesan khusus buat kita semua. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbau harum tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan kita. Haleluya. Stop sudah tipu-tipu. Ya. Lalu posisi di mana? Masih disaga di bahasa Survei. Masih ada sampai sekarang yang begitu. Kita mau jalan ini jam sekian, sudah di mana? Oh, tinggal sedikit lagi sampai. Padahal masih mandi. Tapi tidak ada di sini yang begitu. Yang saya maksud itu yang di tolong. Ya kalau Anda disahkan, bilang disahkan. Kalau kau di pasar, bilang di pasar. Di kantor. Haleluya. Ini di kantor. Kau di mana? Padahal dia masih ketik. Saya sudah di Jalan Jenderal Sudirman. Padahal masih di kantor. Tidak boleh. Haleluya. Itu dengar saya beritahu, kebiasaan yang buruk akan merusak sikap tingkah laku yang bagus. Jadi tidak boleh. Mari kita ubah. Amin. Amin. Bilang kiri kanan saudara, bertobat. Boleh dia bertobat. Kalau Anda duduk dekat suami istri, paling cocok sekali. Langsung bilang, Pak, bertobat. Langsung mendapat balas dari untuk Bapak. Kau juga bertobat. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, apa kerja kita, tugas kita dalam mengisi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga bagian ayat 17 bagian akhir dari pembacaan firman Tuhan kita, 2 Korintus 2 ayat yang 17 dikatakan begini, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud yang murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Haleluya. Yang ketiga, tugas kita, kerjanya kita dalam mengisi kemenangan yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang ketiga, mari kita berbicara. Kata firman Tuhan, berbicara dengan maksud-maksud yang murni sesuai dengan perintah Allah. Jangan, kata firman Tuhan, jangan sampai mencari keuntungan karena firman Tuhan. Ada begini, contohnya begini. Begitu dia dengar firman Tuhan, dia langsung ambil, firman ini cocok buat istri saya. Cocok sekali buat istri saya. Buat dia tidak. Itu namanya saudara, di sini dibilang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Jadi kalau untuk dia, kalau firman Tuhan datang dia bilang bukan dia, tapi itu orangnya. Haleluya. Lalu kemudian dia juga menghakimi orang dengan pakai firman Tuhan. Itu yang disebut dengan firman Tuhan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Haleluya. Tapi kata firman Tuhan,
Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud pure, murni atas perintah Allah di hadapannya. Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus kasih tugas kita, mari kita berbicara ya di atasnya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu berasal dari iblis. Haleluya. Jangan kita firman Tuhan itu kalau datang langsung, wah ini untuk si A, ini untuk si B, bukan untuk saya. Haleluya. Secara tidak langsung kita telah menghakimi orang dengan menggunakan firman Tuhan. Itu namanya kita, Alkitab disini, itu namanya kita mencari keuntungan. Kita mencari bebas, cari aman. Haleluya. Kita mau cari aman. Saya mau beritahu buat saudara, kalau yang namanya firman Tuhan, kita semua siapapun orang yang namanya masih manusia, yang namanya firman Tuhan, kita tidak pernah aman. Kenapa saya katakan kita tidak pernah aman? Paulus mencatat dalam Korintus juga bahwa semua yang diilhamkan Allah berguna dan bermanfaat untuk apa? Mendidik, mengajar, menegur kesalahan, dan menuntun pada kebenaran. Artinya bahwa kita satu pun tidak luput, satu pun di antara kita tidak ada istilah aman. Yang namanya firman Tuhan pasti semua manusia akan kenal. Amin. Jadi jangan kita bilang ini untuk dia, untuk itu, untuk orang ini, bukan untuk saya. Saya pun sebagai hamba Tuhan, kalau dengar firman Tuhan saya bilang terima kasih, saya bersyukur, saya bisa ditegur. Ini untuk saya. Jadi kalau dengan firman Tuhan, jangan pulang langsung bilang, Pak, kok saya dengar firman Tuhan? Salah itu bahasa itu. Sampai di rumah langsung bilang, mari. Bagaimana menurut firman Tuhan tadi? Itu karena dia berpikir untuk dia. Harusnya kalau dengan firman Tuhan, mari kita bersyukur firman Tuhan. Saya kenal, kita semua kenal firman Tuhan. Ada yang firman Tuhan, tidak ada yang bisa aman dan ada yang bisa luput manusia. Yang namanya firman Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia, semua punya kekurangan. Kita belum kita sedang menuju pada kesempurnaan atas pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi tidak boleh cari keuntungan dari firman Tuhan. Amin saudara. Bilang kiri kanan, jangan cari keuntungan dari firman Tuhan. Haleluya. Tapi mari kita berbicara. Ya di atasnya, tidak di atas tidak. Artinya ayat ini mau beritahu buat kita, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berbicara dengan maksud yang murni sesuai dengan perintah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong dan memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Tutup Alkitab kita Bapak Ibu. Karena kita masih ada satu acara sebentar, penerimaan piala bergilir dan penerimaan yang janji saya sebagai gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bisa berlaku ini, kita bisa lakukan ini, tugas ini kita bisa kerjakan atas pertolongan Allah. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Cuma Dia andalan kita, tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semua kita bangkit. Kita minta biar Tuhan beri kemampuan melalui kuasa Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang besar. Haleluya. Sebagai orang-orang yang telah menerima kemenangan. Tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan. Tidak ada yang lain yang dapat kami percaya.
pastikan Anda percaya masih ada mujizat Tuhan. Taruh dalam hati dan pikiran ada mujizat Tuhan. Dia pembuat mujizat yang sejati. Dan bulan ini pastikan dalam iman dan hati dan pikiran mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Kau masih pribadi, anak muda, kau yang sudah berumah tangga, kau yang sedang menjalani hidup dalam kesendirian sebagai janda, percaya bulan ini ada mujizat Tuhan terjadi dalam pergumulan saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara, mari belajar andalkan Tuhan dalam hidup. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan kepintaran, jangan andalkan kehebatan, jangan andalkan pekerjaanmu, jabatanmu, hartamu. Mari belajar andalkan Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang ada pada saudara dan saya terbatas, tapi Tuhan yang kita percaya dia tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan jadi adalah. Mari dengan iman kita nyanyikan pujian dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan bawa pukulanmu kepada Tuhan. Kami percaya bulan ini kami akan melihat mujizat. Kami akan melihat pertolongan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Ada mujizat bagi kami di bulan ini Tuhan. Hari-hari ke depan kami akan melihat mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Atas pergumulan kami ada mujizat yang terjadi. Kami imani itu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu bagi kami. Meteraikan firman yang sudah kami renungkan dan dengar bersama, sehingga kami berjalan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berjalan dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan, dan tentunya oleh penyertaan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan buat firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami, korban syukur kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangannya akan memberi apapun bentuk persembahan yang mereka bawa saat ini. Pengucapan syukur, persepuluhan, persembahan jemaah Tuhan, pembangunan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semuanya Bapa, dan balas lipat kali ganda, genapi firman Tuhan bagi umat Tuhan yang akan memberi saat ini. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Seberapa kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita siapkan taburan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan janji saya bahwa ada hadiah khusus dari Gembala terkait acara pasca kita kemarin ya. Haleluya. Ada pertandingan tambahan ya. Yang pertama pertandingan tambahan apa ya? Jalan kayu ibu-ibu. Oh, sendal raksasa. Ya. Dari ibu-ibu ya. Ya, Yang menang Komsel mana? Yudea. Komsel Yudea ya. Kami mengundang Komsel Yudea mewakili untuk menerima bingkisan hadiah dari Gembala. Mana? Komsel Yudea. Ya. Ya, silakan siapa yang maju? Nanti yang menyerahkan Pak Martin. Ini tapi hadiah Gembala dari Gembala. Haleluya. Mari Pak Martin bukan ini yang mewakili Yudea, silakan maju ke depan. Oh, yang mewakili ini. Haleluya. Yang mewakili Yudea adalah Pak Parangan. Sandal raksasa, ya. Ya.
Puji Tuhan. Kemudian pria, ya, dari Komsel mana menang? Wih, luar biasa. Mari yang mengambil Yudea siapa? Lagi. Oh, Pak Roy, ini nanti diserahkan oleh Pak Evan serahkan ini, ya. Iya, Komsel Yudea yang menang lagi, luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Kemudian ada penilaian khusus juga dari saya, ya. Yang pertama yang saya nilai, saya memberikan hadiah juga, yaitu ikon Papua The Best. Ya, yang memenangkan yaitu yang menggunakan apa ini? Apa ini? Mahkota Papua. Jadi Komsel Samaria, mari maju ke depan. Ya. Ibu Pasar akan menyerahkan. Oh, jangan, bukan Ibu Pasar, ya. Yang menyerahkan Ibu Gembala, ya, kepada Komsel Samaria. Silakan Komsel Samaria yang penilaian saya terkait dengan ikon Papua. Ikonik Papua dimenangkan oleh Komsel Samaria. Lalu ada satu lagi hadiah dari saya, ya. Ini bukan gembala banyak uang, bukan, ya. Ini karena gembala mau berbagi saja. Yaitu saya perhatikan the best kostum, ya. Jadi dari 3 Komsel ada the best kostum. Yang saya temukan kostum yang paling bagus. Bukan soal mahalnya, tapi menurut saya itu bagus, yaitu Komsel Yudea. Ibu Yusti mau menerimanya dan diserahkan oleh Ibu Pasar, ya. Majelis mari. Ini the best kostum, ya. Dan dari anak kecil juga ada kostumnya. Luar biasa ini kok Yudea ini. Bukan saja orang besar saja, tapi dari kecil sampai yang tua-tua dapat. Dan menurut saya itu bagus dia punya kostum, ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan ada Komsel yang mau lebih bagus lagi. Haleluya. Ini Ibu serahkan, tapi tolong kasih tahu jangan lihat isinya. Silakan. Yes. Dan kita akan menyaksikan penerimaan piala bergilir, ya, kepada Komsel yang juara umum, yaitu Komsel Galilea. Maju Bapak perwakilan Komsel Galilea akan terima piala bergilir. Ayo, angkat piala. Maju. Bapak siapa? Bapak dari Pak siapa? Paroni maju menerima piala bergilir. Harus saya yang serahkan ini. Papi katanya ketinggalan.
Karena mereka juara umum, mereka dapat hadiah. Ya. Amplop itu kan hanya yang tadi ya. Hah? Uang pemilik. Uang pemeliharaan. Nanti tahun depan baru kita pikirkan itu ya. Haleluya, untuk tahun ini puji Tuhan dengan penuh sukacita kita telah merayakan Paskah kita. Dan sekali lagi menang kalah itu bilang kiri kanan, menang kalah itu biasa. Yang sudah dapat amplop puji Tuhan. Tapi itu amplop itu usahakan masuk ke komsel ya. Haleluya. Ya sebagai pembinaan komsel. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin kalau ada tambahan, oh ya, silakan kalau ada tambahan. Saya minta ada kesaksian atau ucapan apa dari anak kekasih kita, Angga. Mari Angga. Ya. Beliau mau ingin sampaikan sesuatu buat jemaat semua. Cik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya mohon izin, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah tibakan kami di tempat ini dengan selamat. Dari Surabaya, Makassar sampai bisa bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, itu bukan karena kemampuan saya, itu semua berkat dari Tuhan. Amin. Saya akan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu dengan kami Serda BDK Aditya Ranggasonda NRP 143507. Kami udah setengah menjadi anggota TNI, khususnya Angkatan Laut, karena kami masih memiliki pendidikan lanjutan di Surabaya, khususnya di Kodikelatal. Kodikelatal selama 5 bulan. Setelah 5 bulan itu kami bisa 100% menjadi anggota TNI AL. Saya akan beri kesaksian saya sedikit cerita dari awal saya tes sampai bisa menjadi seorang anggota TNI AL. Itu masih pas tes pusat, pas sebelumnya saya ceritakan. Pas itu kami berangkat itu bulan September. Kalau tanggalnya kami udah lupa tanggalnya. Kami berangkat dari Sorong itu pagi transit ke Makassar. Kami sampai di Surabaya malam, dan kami melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Itu kami ke Malang. Perjalanan dari Surabaya ke Malang itu 4 jam. Sampai kami di Malang itu pukul 1 dini hari waktu Malang. Kami dikumpulkan. Itu juga kami udah bilang kepada orang tua kami, bila mungkin waktu itu kami nggak bisa menjadi seperti begini, kami relakan saja. Tapi dalam doa saya yakin pasti Tuhan menjadikan saya menjadi anggota TNI. Pas itu juga pas sidang Patuhir itu, sebelum sidang Patuhir kami ada pemeriksaan itu, sudah berjalan tes 2 minggu. Nama saya dipanggil untuk pemeriksaan ulang. Waktu itu saya sangat, hatinya itu sudah campur aduk, gak bisa bercerita ke siapapun. Kami pun berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, angkat taruh dalam tangan-Mu. Pas kami dipanggil, kami dicek, ada yang kurang dari kami, tapi yang kurang kami
kami itu bisa ditutupi oleh nilai jasmani kami. Kata waktu panitia sana, kaki kamu tuh kelebihan, kami kena letter X kami kelebihan 2 cm. Tapi kata panitia sana, nilai jasmani kamu bagus, jadi letter X kamu tuh bisa ditutupi oleh nilai jasmani. Waktu pas sidang juga diperiksa sama aspek kasal, dibilang juga ini anak ini kenapa nih, pas dicek oh ya betul, tapi jasmaninya bagus. Pas sampainya di pengumuman, akhirnya kami sudah tahu pengumuman kami karena kami sudah diberitahu dari Bapak Aspers kami, Bapak Aspers di Lantamal 14 sini. Beliau bilang, kalian selamat ya, kalian melanjutkan pendidikan dasar di Juanda. Itu di situ saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan apa yang saya sudah doakan, dan juga jemaat dan juga orang tua saya nggak bisa berkata apapun waktu itu. Saya cuma terus berdoa, tapi pun tidak sangka dalam doa saya itu, Tuhan, apakah ini jalan saya? Tuhan, apakah ini yang Engkau berikan untuk saya? Sampai saya itu masih terheran-heran, masih belum sangka sampai berkatnya Tuhan itu baik untuk saya. Sampai itu selesai dengan hasil, kami pun masuk pendidikan di Pusat Starbil, tepatnya di Juanda, Surabaya. Pada kedatangan kami itu waktu sore jam 4 waktu Surabaya, Juanda, kami pun datang ke sana rombongan. Kami di letting kami itu berjumlah 600 orang. Itu sudah bercampur dengan yang POA. Itu pun kami juga masih sampai di sana, kami masih dalam doa kami, masih berdoa, Tuhan, apakah ini mimpi atau bukan? Saya bilang pada letting saya bilang, letting, ini mimpi kan? Dia bilang tidak. Kita di tempat pendidikan. Sampai 2 minggu itu pun kami masih terheran-heran atas kasih Tuhan yang diberikan kepada saya. Benarnya pendidikan selama 5 bulan, tapi pas latih ke Purwoyo, itu kan waktu itu kan pas Desember Natal. Di situ kami latih di Purwoyo Malang, tempatnya marinir. Kami di situ diajarkan bagaimana dasar-dasar militer di sana, cara menembak, cara susun strategi untuk berperang dan lain-lain. Dan sampainya tanggal 25 kami mengikuti ibadah Natal di sana. Kami berdoa, kami pun menangis karena Natal waktu itu, Natal pertama kami udah bersama-sama dengan keluarga, khususnya dengan jemaat. Karena juga waktu semuanya bisa menghubungi keluarga, karena istilahnya di sana di kami itu komando. Kami menghubungi keluarga secara diam-diam. Tapi bodohnya saya itu waktu awal masuk itu nggak sempat catat nomor orang tua. Itu penyesalan saya sampai sekarang ini, belum bisa sempat mengucapkan selamat Natal pada keluarga dan juga jemaat pada tanggal 12 Desember waktu itu. Kami cuma oleh teman kami, letting kami yang menonton keluarganya, kami pun menangis. Saya pun berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau mungkin nggak bisa berkomunikasi lewat HP, saya berkomunikasi lewat doa saya. Saya bilang, Tuhan, tolong berkatilah kedua orang tua saya, berikan mereka kesehatan dan juga kekuatan. Dan juga keluarga-keluarga dan jemaat di tempat ini. Itu doa itu terus kami panjatkan tiap hari. Kami
karena kami di tempat pendidikan kami itu kami diwajibkan seperti agama Islam, kami diwajibkan ibadah 5 waktu. Jadi subuh jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9. Kami pun itu tiap hari masuk gereja. Kami pun tiap hari kami doa bersama. Tuhan, tolong berkatilah orang tua kami dan juga kami di tempat ini dan juga jemaat di BRMC. Setelah itu jelang bulan Maret kami pun bisa menuntaskan pendidikan kami selama 5 bulan. 5 bulan itu kami pun sangat bersyukur karena sakit yang sudah dirasakan selama di pendidikan dasar itu kami sudah lewati. Itu bukan karena kehebatan dan juga bukan karena kemampuan saya, itu karena kasih karunia Tuhan pada saya. Kalau dipikir-pikir, kalau mau bilang kalau saya sanggup dengan kekuatan saya, itu tidak mungkin. Karena kalau mau dibilang sangat kejam. Terus secara itu kalau dalam militer itu secara sudah bukan nggak masuk inilah di dalam orang-orang sipil. Kami pun sangat bersyukur Tuhan masih menjaga kami sampai kami pun masuk di pendidikan lanjutan kami di Kodik Latal. Di pendidikan kami yang sekarang ini kami udah agak ringan, udah istilahnya kami pendidikan ini sudah kayak kuliah. Kami bangun pagi, makan pagi, olahraga pagi, apel pagi, masuk belajar. Nggak sama seperti waktu di Dasmil. Kalau di Dasmil itu acaranya beda-beda. Ada memang belajar, tapi untuk dasar militernya tetap ada. Itu kami juga bersyukur kepada Tuhan dalam setiap pendidikan kami itu macam diberikan kelulusan dan juga isinya keberuntungan gitu. Kami awal Dasmil itu kan 2 minggu sesudah kami masuk pendidikan, kami dikunjungi oleh rekan-rekan dari Polri sini, waktu itu dari Polda Jawa Timur. Kami pun di kompi B terpilih menjadi istilahnya menjadi pendamping mereka. Kami pun keluar sampai menurut kami dari heran-heran bilang, kalian ini baru masuk pendidikan 2 minggu, kalian sudah keluar istilahnya bersiap. Kami pun jalan-jalan sampai ke Warmada. Dan itu pun juga kami rasakan di pendidikan lanjutan kami ini. 1 minggu kami pendidikan, kami diajak waktu itu ke Bromo. Kami nggak kasih keluar uang 1% pun. Itu pun juga menjalankan tugas dari atasan. Kami waktu itu dikumpulkan, kami disuruh kurve. Pada anak-anak lain itu mereka nggak mau kurve itu. Udah, kami maju. Pas itu atasan kami bilang, kalian kurve di Bromo. Kami sangat bersyukur, istilahnya kami bisa ke suatu tempat yang sungguh indah dari Tuhan itu dengan gratis gitu. Kami sangat bersyukur sekali. Dan juga ada satu yang kami pegang selama ini, yang kami mungkin sebelumnya kami nggak sadari apa yang mungkin saya sebelumnya waktu tes bisa gagal terus. Itu ada satu yang saya sadari, itu adalah orang tua. Karena betapa besar kasih orang tua kepada kami. Waktu itu kami pas masih ingat itu tes sebelum kami jadi ini, tes
lubang 1431 kami gagal, dan saya bilang kepada diri saya apa yang kurang dari saya, dan juga saya berdoa kepada Tuhan apa yang kurang dari saya itu memang salah, tapi waktu saya sempat berdoa seperti itu, tapi saya pun merasa yang salah daripada saya itu tindakan saya kepada orang tua saya, bagaimana cara tutur kata saya dan juga sikap saya kepada orang tua saya. Di situ pun saya pun sadari bagaimana kalau kita mau dibukakan jalan oleh Tuhan itu kita harus menghormati orang tua, seperti ayat orang tua, ayat firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu yang diberikan. Ya. Walaupun kami pas malam itu kami panggil orang tua, khususnya mama, kami pun istilahnya minta maaf atas kesalahan yang selama ini kami perbuat. Ini juga untuk pesan-pesan untuk khususnya untuk adik-adik di tempat ini yang mungkin mau berminat bergabung. Satu dari kami itu jangan lupa Tuhan dan juga kedua orang tua. Gitu. Biar kau rajin ibadah, tapi kalau sikapmu dengan orang tuamu masih sama, masih jelek, gak akan bisa. Karena itu terbukti. Kalau saya mungkin nggak minta maaf kepada orang tua saya nggak bisa seperti ini. Dan juga mungkin kalau saya tidak menyadari kesalahan saya kepada Tuhan, mungkin juga saya nggak bisa berdiri di tempat ini dengan profesi yang baru itu. Dan jadi pesan kami kepada adik-adik tempat ini, teruslah melayani Tuhan dan juga sayangilah orang tua dan hargailah orang tuamu, karena berkatmu itu di orang tuamu dan juga di Tuhan. Dan kasihlah sesamamu apapun dia, kasihlah dia. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Dari kesaksian terkasih saya teringat satu firman Tuhan, dan ketika Tuhan memulihkan Sion, kita dijadikan orang-orang seperti orang-orang beriman. Amin. Itu kesaksian daripada anak Angga, dan puji Tuhan, Tuhan menyertai proses selanjutnya kakak Angga di pendidikan yang sekarang ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Mari saja untuk kita semua bangkit berdiri, kita memuji akan Tuhan sekarang.
besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami kembali pulang, sebelum kami pulang dari tempat ini, Tuhan, kami terlalu percaya setiap kami yang hadir, kami telah menerima berkat dari Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Setiap kami telah menerima berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, Tuhan tolong semua pergumulan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami terlalu yakin Engkau satu-satunya andalan kami, Engkau satu-satunya jawaban kami, dan kami yakin kami akan melihat mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Karena itu Tuhan tolong kami. Kami menyerahkan semua program jemaat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Hamba berdoa khusus bagi jemaat yang tidak sempat bersama dengan kami. Tuhan tolong dimanapun mereka berada, di rumah, ada di rumah sakit, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong. Dalam nama Yesus secara khusus kami bersyukur karena Tuhan menolong ya Fadri bersama istrinya, di mana Tuhan telah mengaruniakan seorang anak. Tuhan, kami mengucap syukur karena semua ini karena pertolongan Tuhan. Dan karenanya kami berdoa buat bayi yang ada, diberkati Tuhan. Ibunya, Ibu Delsa, kami berdoa Tuhan pulihkan kekuatannya, pulihkan kesehatannya. Terima kasih dan Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, khususnya di minggu berjalan ini. Tuhan menolong kami, jadikan hari-hari hidup kami menjadi hari-hari di mana kami merasakan kebaikan Tuhan yang satu kepada kebaikan Tuhan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Dan tiba saatnya kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai kami pulang sebentar. Tibakan di rumah masing-masing dengan segala selamat. Nama Tuhan di sana kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Mari kekasih Kristus, angkat kedua tangan saudara dengan iman, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, ini keluarga Tuhan.